kami kesempatan peluang untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa kalau kami ada sampai dengan hari ini, kami ada karena Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan dan kami ada karena cinta kasih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di tengah-tengah begitu banyak anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan. Kami ingin berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami rindu Bapa berkati kami semua. Kami akan dengar firman-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami. Lewat firman-Mu, siapapun kami yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kuduskan, sucikan dan berkati kami sekalian. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di pagi hari ini. Supaya berita firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap kami. Kami mengerti apa yang harus kami buat sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala, Om Ishak, Om Alek yang memberi saya kepercayaan untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema di dalam Gereja Bethel Indonesia, hidup yang berdampak ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini saya ingin membawa saudara untuk merenungkan satu tema, yaitu hidup berbuah di tahun baru. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 kita akan baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9 Bapak Ibu. Nah saya akan membacakan kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Saudara-saudara, kita melewati perjalanan tahun 2024, kurang lebih 365 hari, plus di dalam tahun baru di bulan Januari ini, kita sudah ada di tanggal 26. 2 hari lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Imlek, saudara. Amin. Nah saudara, persoalan ialah selama 1 tahun perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu melelahkan kita mungkin, saya percaya Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang terjadi. Amin. Seringkali kita mengalami apa yang namanya up and down dalam hidup ini. Khususnya di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara seringkali kita naik turun pasang surut iman kita. Kadang-kadang kita begitu kuat, kadang-kadang kita begitu semangat melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mengalami satu masa di mana kita surut saudara. Kita mengalami satu momen-momen tertentu di mana kita merasa sepertinya Tuhan jauh dari kita. Tetapi perjalanan itu sudah kita lewati saudara. Dan hari ini kita sedang berada di 1 tahun yang baru, di tahun 2025. Pertanyaan yang persoalannya ialah sepanjang tahun ini apa yang mau kita buat bagi Tuhan. Ada perjalanan waktu di depan kita yang dinamakan tahun 2025 ini saudara. Ada masa-masa yang akan kita lewati. Persoalannya ialah apa yang mau kita lakukan di dalam tahun ini saudara. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita ketika kita melihat masa lalu kita, masa waktu yang sudah lewat. Sebagai masa di mana kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan masa yang depan kita akan berpikir apa yang harus kita buat bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, seringkali yang terjadi kita begitu banyak menghabiskan waktu-waktu kita. Menghabiskan waktu-waktu kita saat-saat yang Tuhan percayakan kepada kita. Terhadap hal-hal yang seringkali tidak berguna. Nah saudara, oleh sebab itu di dalam ayat yang kita baca.
Saya mau membawa kita untuk merenungkan beberapa kebenaran-kebenaran penting. Bagaimana hidup ini di tahun 2025 ini kita berbuah. Dan Alkitab harus berbuah dengan lebat. Amin. Sama-sama bilang apa? Lebat. Amin, saudara. Jangan sepotong-sepotong buahnya, sedikit-sedikit. Harus lebat. Nah, saudara, ayat yang kita baca ini, Yesus membentangkan satu perumpamaan menarik. Ada satu kebun anggur, yang pemiliknya tanam kebun anggur itu, pemiliknya tanam kebunnya, lalu di tengah-tengah kebun anggur itu, ada satu pohon, namanya pohon ara. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca ayat yang tadi, kira-kira pohon ara itu sengaja ditanam atau dia tumbuh sendiri? Kira-kira ada yang bisa kasih jawaban? Dia tumbuh sendiri, amin. Karena pemiliknya menanam kebun anggur. Ibaratnya dia tanam cabai, lalu di tengah-tengah cabai itu tumbuh pohon mangga. Tentu dia tidak punya niat sebenarnya untuk tanam pohon mangga di situ. Tapi pohon ara itu, pohon mangga itu tumbuh dengan sendirinya. Demikian juga dalam ayat ini. Pemilik kebun anggur itu tidak punya niat untuk tanam pohon ara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pohon ara ini pohon yang tinggi. Om Alex seringkali munculkan gambar pohon ara ya. Waktu yang lalu saya lihat itu pohonnya tinggi Bapak Ibu. Itu bisa puluhan meter, 20 belasan meter bisa. Sedangkan pohon anggur ini jenis pohon yang ukurannya paling tinggi 2 meter lebih sedikit. Sehingga kalau pohon ara yang puluhan meter, lalu pohon anggur yang sedikit yang pendek itu pohon ara akan serap habis itu apa? Sari-sari makanan dan lain sebagainya. Sehingga saya percaya kebun anggur mungkin akan iri hati dan berkata, ngapain lu tumbuh di sini? Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi persoalannya ialah Bapak Ibu, pemilik kebun anggur ini membiarkan pohon itu karena dia berharap. Biarlah dia tumbuh di situ karena siapa tahu nanti dia berbuah, aku bisa nikmati. Ditunggu-tunggu saudara, ternyata pohon ara tidak berbuah. Alkitab mencatat 3 tahun berturut-turut yang harusnya sudah berbuah, tapi ditunggu, dilihat, diraba, dicek, dan ternyata tidak ada buah di situ. Lalu pemilik kebun anggur berkata kepada yang kerja, karyawannya, sudahlah, ngapain dia tumbuh di tanah ini? Lebih baik potong dia, tebang dia, bakar dia. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada bahasa yang Alkitab catat, untuk apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Untuk apa dia hidup di kebun anggurku dengan percuma? Seringkali Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Ngapain lu hidup di tengah-tengah dunia ini? Ngapain lu jadi orang percaya? Ngapain lu jadi orang Kristen kalau hidupmu tidak berbuah? Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, hidup ini harus menghasilkan sesuatu. Ada beberapa kebenaran yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, kita sadar bahwa hidup ini ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sadar itu Bapak Ibu. Kalau kita ada ini karena karunia Tuhan. Kita bisa melayani karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang taruh kita, Tuhan yang tempatkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan sekian belas tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sebagian kita ini adalah penyembah-penyembah berhala. Benar Bapak Ibu? Kita bukan orang Kristen. Kita bukan orang percaya Tuhan. Saya juga ingat Bapak Ibu Saudara ketika saya merenungkan ini. Saya ingat 30 tahun yang lalu. Ketika saya ada di kampung saudara. Orang tua waktu saya tamat SMA. Saya bilang sama papa saya, Pak, saya mau kuliah. Lalu dengan enteng papa saya berkata, kami tidak punya uang untuk kamu kuliah. Lalu di situ Bapak Ibu Saudara saya mengalami apa yang namanya hopeless, kehilangan harapan. Lalu saya mulai duduk di pasar, duduk sendiri, kadang-kadang saya mulai ikut teman-teman, kami mabuk di situ. Sudah tidak lagi punya tujuan hidup yang jelas. Tapi suatu waktu ada teman saya ajak saya, kita ikut persekutuan doa. Lalu kami sampai di sana, ada seorang pengkhotbah dari Jakarta.
Setelah dia berkhotbah lalu dia menantang kami. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Ikut saya pergi ke Jakarta. Wow, Jakarta. Kami dari kampung Bapak Ibu. Lihat Jakarta itu hanya di televisi. Tidak punya bayangan suatu waktu akan ke sana. Tapi hari itu saya mendengarkan suara Tuhan berbicara di hati saya. Berangkat. Saya angkat tangan dan berkata, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Sekian puluh tahun yang lalu, saya tinggalkan kampung saya pergi ke Bandung belajar di sana. Sampai dengan hari ini. Saya tahu Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan, siapa? Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan karena siapapun, karena Tuhan. Saya percaya Tuhan yang panggil Om Ishak, pakai Om Alek, supaya minta saya datang melayani di Pangkal Pinang. Saya tahu bahwa Tuhan yang memakai saya, memakai hamba-hamba Tuhan. Makanya orang selalu tanya, Pak Simon gembalamu siapa? Saya selalu bilang gembala saya Pak Ishak dan Pak Alek. Bapak Ibu Saudara. Selain Bapak gembala saya yang senior. Dimanapun. Oh saya punya gembala. Namanya Pendeta Ishak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya tahu. Karena anugerah Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan hari ini. Bukan karena kita baik. Amin. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena pemain musik ini lebih hebat dari pemain musik yang lain. No. Di luar sana di kafe-kafe Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pemain-pemain musik yang lebih hebat. Amin. Yang luar biasa kalau mereka main sambil tutup mata. Bum, 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 lebih hebat dari Ferdi. Ya bro. Dia selalu panggil saya Kasim. Sampai jemaat saya, emang dia kakakmu? Kamu adik dia? Enggak, dari dulu mereka panggil saya Kak. Bapak Ibu Saudara, lebih hebat. Tapi kenapa Tuhan pakai dia? Kenapa Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di sini melayani? Karena kasih Tuhan. Amin. Persoalannya kita begitu banyak menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Alkitab berkata, jangan sia-siakan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, Fem. Tolong, Fem. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita? Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya apa Bapak Ibu Saudara baca sama-sama. Jangan membuat menjadi apa? Sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Saudara, ini Rasul Paulus nasihati jemaat di Korintus. Kamu sudah terima banyak dari Tuhan. Amin. Kamu sudah terima berlimpah-limpah dari Tuhan. Kamu sudah terima banyak hal dari Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini, kalau kamu bisa ada hari ini, amin. Jangan sia-siakan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya dari sekolah Alkitab datang ke Bangka. Saya belum punya koper Bapak Ibu, koper pakaian. Saya taruh baju saya itu di kardus Indomie. Saya tenteng Bapak Ibu Saudara, naik pesawat, turun pesawat, naik kapal laut. Dari pertama naik kapal laut, yang kedua naik pesawat. Datang dari sekolah Alkitab tidak punya koper, saudara. Itu pertama. Yang kedua baru ada koper, Bapak Ibu. Pakai itu, apa namanya tuh, kardus. Teman-teman di sekolah Alkitab dibilang, lu pergi jauh-jauh, pergi pelayanan naik pesawat pakai kardus, isi baju. Dalam hati saya kan saya belum punya, amin. Tapi hari ini kalau sama kayak Om Alek bilang kalau mau pulang, gak tahu berapa banyak bajunya. Amin. Gak baca lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau mau pulang kampung berapa banyak bawanya Bapak Ibu. Terlalu banyak Saudara. Gak bisa dibanding. Amin. Kalau kita ada ini karena Tuhan. Datang dari Kupang unyu-unyu Bapak Ibu. Unyu-unyu tahu Bapak Ibu. Sampai di Jakarta lah baru bergaya.
Kami di kampung kan hidup susah Bapak Ibu. Datanglah di kota besar baru bisa bergaya. Datang di Pangkal Pinang apalagi. Amin. Saya ingat berat saya datang di Pangkal Pinang itu 50 kilo. 50 kilo. Tadi istri saya bilang, beratmu berapa? 97. Sekolah Alkitab kan makan cuma tempe tahu tidak berubah. Saya ingat sampai di sini Om Ishak bilang begini, tolong lihat itu anak. Saya datang lihat itu anak. Ibu-ibu tiap malam datang bawa itu makanan. Di meja belakang itu kadang-kadang 7 sampai 8 macam. Mau ayam ke, mau fuyung hai ke, mau capcay ke, mau apa namanya, cumi ke. Gak sampai sebulan Bapak Ibu. 70. Nah Om Ishak lihat, ini sudah tambah berat, ini bahaya. Sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah. Amin. Kasih Tuhan. Kalau kita bisa ada hari ini, jangan pernah kita banggakan dengan hidup ini. Banggakan Tuhan. Amin. Kita bisa bernafas ini karena kemurahan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini cuma satu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, dia tahu bersyukur. Jangan kita dapat hari ini cuma sedikit lalu kita mulai ngeluh dengan Tuhan. Coba lihat di luar sana ada banyak orang yang bekerja, susahnya minta ampun. Tapi hari ini kalau Tuhan memberkati kita, itu anugerah. Amin. Anugerah. Jangan karena kita ngeluh dengan Tuhan berkata, ngapain hari ini dapat cuma sepotong, dapat cuma sedikit. Coba Ibu Saudara lihat di luar sana. Ada banyak orang yang sedang berjuang, Saudara. Ada orang yang sedang berusaha. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Tapi kalau hari ini Tuhan berkati kita, itu anugerah. Amin. Jangan apa Bapak Ibu? Sia-siakan. Orang yang mengerti kasih karunia dia tahu bersyukur. Orang yang mengerti kasih karunia dia hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Dia sudah tahu bahwa Tuhan sudah bayar dia dengan darah mahal. Tapi mengapa kita hidup dalam dosa? Amin Bapak Ibu. Mengapa kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Mari kita berubah. Orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, dia melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Dia all out, Saudara. Dia sungguh-sungguh lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Amin. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada pengurus gereja. Saya bilang begini. Tahun ini kita running. Tahun ini kita lari dengan cepat. Gimana caranya? Nggak mau tahu. Pokoknya berusahalah. Kita berusaha, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ayo kita berusaha kembali. Mungkin yang selama ini kita sudah mulai suam-suam, ayo bangkit kembali. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin doa kita sudah mulai malas, bangkit kembali. Amin Bapak Ibu. Semangat kembali. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. 3 tahun berturut-turut pemilik datang kepada pohon ara itu. Dan dia berharap pohon ara itu berbuah. Tetapi kesempatan yang diberikan dia sia-siakan. Makanya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 bisa ditampilkan Feb. Efesus pasal 5 ayat 16. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab dengan jelas berkata, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah setiap kesempatan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Pemazmur Musa berkata, Tuhan ajarlah kami. Ajarlah aku menghitung hari-hari kami. Sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengingatkan kita bahwa kita perlu hitung hari-hari ini. Ada banyak orang tidak bisa mengerti ini.
dia merasa mau iya hidup ini biasa-biasa cukuplah apa yang mau lahir. Masa bodoh. Hati-hati Bapak Ibu. Suatu waktu kita akan berhadapan dengan akhir daripada sebuah kehidupan. Amin. Itu realita yang terjadi. Kita tahu bahwa suatu waktu akan berakhir. Dan Alkitab berkata kita perlu hitung baik-baik. Kita perlu pergunakan baik-baik waktu kita. Supaya kita bisa berbuah dengan baik. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya ketemu dengan seorang asuk-asuk tua. Dia selalu duduk di depan rumahnya sore-sore. Sore-sore Bapak Ibu. Dan setiap kali saya jalan lewat rumahnya, dia selalu duduk di situ. Saya sudah lama tidak lihat dia, mungkin dia sudah meninggal. Tapi saya tanya dia suatu waktu. Suk, ngape wok, Suk tiap sore kulihat duduk di depan rumah sore. Dan jawaban dia menarik sampai hari ini. Dia bilang begini, ku tunggu waktu nak tidur. Besok lagi dia sore-sore duduk di situ. Kalau dia tanya apa jawabannya? Tunggu waktu nak tidur. Benar tidak Bapak Ibu? Besok lagi duduk di situ, ditanya pasti Sok, nak ngapain duduk di sini? Ku nak tunggu waktu nak tidur. Di situ saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa sebenarnya Asuk ini bukan tunggu waktu nak tidur. Dia sebenarnya hanya berpikir tunggu waktu kapan Tuhan panggilku. Amin Bapak Ibu. Kita harus punya sebuah orientasi berpikir. Waktu itu pasti akan datang. Kapan kita tidak tahu. Tetapi kita bekerja, Alkitab berkata, selagi hari masih siang. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan, kasih kita waktu, ayo kita kerja buat Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Selagi Tuhan masih kita kesehatan saudara. Kita masih sehat, kita masih diberi waktu, kita masih diberi umur oleh Tuhan. Kerjakan itu. Apa yang bisa kita buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bulan lalu Bapak Ibu, tanggal 16 Desember, saya bawa peti mati. Saya bawa peti mati, lalu ke satu tempat. Di samping saya ini suaminya. Suami yang istrinya meninggal. Di tengah perjalanan, belum waktu baru mau keluar dari gudang peti mati, dia bilang sama saya, Pak Simon, boleh nggak aku ngomong sesuatu? Saya bilang boleh kok, karena aku lihat dia sedih kan. Tiba-tiba dia nangis, saudara. Dia bilang sama saya, Pak Simon tahu, istri saya kemarin, berarti hari itu tanggal 16, 15 pagi dia ngomong. Istri saya ngomong kemarin bilang begini, Pak, kuni nak nengok anakku nari tanggal, saya lupa tanggal 20 apa 22. Natal gereja mereka itu tanggal 20 apa 22. Ku nak nari tanggal itu, ku nak nengok anakku nari. Karena anaknya yang kecil ini ada Natal jadi tampilan, mau nari. Lalu Bapak Ibu Saudara, suaminya bilang, oke nah gak apa-apa nanti Natal kita pergi gereja, kan nengoklah anak nari itu seperti apa. Karena setiap kali anaknya pulang gereja latihan, selalu mada mamanya. Selalu bilang sama mamanya, Ma narinya ku begini-begini. Jadi anaknya mamanya tuh senang mau lihat. 15 pagi. 16 pagi dia meninggal saudara. Suaminya bilang sama saya, Pak saya pikir tuh 10 tahun lagi dia meninggal. Saya pikir 20 tahun lagi dia meninggal. Saya pikir masih lama dia meninggal. Ternyata besok pagi dia meninggal. Sepanjang jalan dia nangis saudara. Dia sampai Pak Simon aku gak tahu apa yang harus, anaknya 3. Saya nggak bisa ngomong apapun Bapak Ibu karena memang saya bukan ada di pihak dia. Kalau saya bilang begini, coba Pak Simon yang rasakan seperti saya mau ngomong apa? Iya kan? Betapa sedihnya, tapi saya memberi dia kekuatan. Yuk itu kita semangati dia terus, jangan khawatirlah Tuhan pasti sertai. Tapi hidup ini tidak tahu kapan waktunya. Amin Bapak Ibu.
Satu kali Bapak Ibu Saudara saya bawa jenazah, mohon maaf ya saya ngomong tentang jenazah terus. Dari Kerabut, seorang ibu dengan anaknya 3, 2 orang masih kecil-kecil. Satu sudah agak besar karena mobilnya sudah nggak muat, jadi dia tidak ikut. Dia ikut mobil yang lain. Ibu ini duduk dengan satu anak yang masih digendong, dengan satu lagi duduk di samping yang masih kecil, saudara. Sepanjang jalan dari Kerabut, saudara, dia nangis dan berkata, Om, saya nggak ngerti kenapa Tuhan panggil suami saya mendadak. Suaminya kerja bengkel, saudara. Tiba-tiba meninggal dunia di bengkel itu. Meninggal serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dia sangat terpukul Bapak Ibu. Sepanjang jalan saya nasihati dia, saya ngomong ke dia, saya beri kekuatan. Dia terus nangis. Tapi waktu sampai di kuburan, kami berhenti lalu bilang begini, Bu, ayo kita doa dulu ya Bu ya. Saya berdoa, saya nangis juga Bapak Ibu. Tetapi singkat cerita, 5 tahun kemudian, waktu saya bawa jenazahnya dari gereja yang sama, lalu dia bilang begini, Om, dia panggil saya, ingat saya tidak? Saya bilang siapa? Om ingat gak yang dulu Om bawa suami saya meninggal 5 tahun yang lalu? Baru ingatku Bapak Ibu. Oh iya, Ibu Ayah. Iya, Om tahu sekarang anak-anak saya sudah besar. Sekolahnya baik. Saya sudah punya pekerjaan yang baik. Dan satu lagi Om, aku sekarang sangat cinta Tuhan. Hati saya bersyukur. Amin Bapak Ibu. Hidup ini ada batasnya. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa hidup ini panjang. Nah, ada batasnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau percaya, tanya saya. Jenazah yang saya bawa itu kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang orang tua, kadang-kadang anak remaja. Jadi sekarang Tuhan itu acak. Amin Bapak Ibu. Jaya dia tuh seperti tarik undi. Kocok. Ambil Pak Christian. Kalau ini ku yakin tidak ada yang mau. Amin. Kalau door prize semua lihat. Kalau ini pura-pura. Kalau kayak begini pura-pura menjem, saudara. Amin. Yang lain saja yang duluan, lain saja. Biar yang lain. Gua belakangan. Ku juga mau begitu Bapak Ibu. Amin. Ku mau begitu. Kalau kulihat Om Ishak umur 96 ini. Kemarin waktu tahun baru, Om sehat Om, puji Tuhan. Om Ishak nih onderdilnya ori Bapak Ibu. Kalau kami ini onderdilnya kurang bagus. Orang selalu nanya sama Pak Simon, makan apa saja? Saya selalu bilang, semua yang kaki 4 ku makan. Kecuali meja. Itu pun karena kayu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya selalu memberi semacam ilustrasi, tetapi ini membuka wawasan kita. Saya ingin umur saya 70-80 tahun sesuai Alkitab. Amin ya. Jangan Bapak Ibu, hah? Itu pingin saya, amin. Tapi umur saya sekarang ini 48. Anak saya kemarin bilang, Pak, rambut sudah mulai putih. Imbangi Om Alek. 48 saudara. Nah saya itu membayangkan, kalau Tuhan izinkan saya umur 60 tahun. Berapa kali kongian? 12 kali, amin. Itu kalau rencana Tuhan 60 tahun. Kalau Tuhan bilang enggak, 55 saja. Berarti berapa Bapak Ibu? Hitung dulu. Hitung berapa? 7 tahun lagi. Ku Imlek loh. Ika bikin kue lah, ku makan lah. 7 tahun. Itu kalau 7 tahun. Tapi kalau Tuhan bilang Pak Simon, 49 saja. Dadah. Kadang-kadang ku bawa mobil, ku membayangkan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba yang duduk di samping saya, istri saya, yang bawa hadi di belakang saya. Dan saya membayangkan, hidup ini kok begitu ya.
Kok tragis sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara tuh saya membayangkan. Lalu orang mulai bercerita di pemakaman. Waduh Pak Simon begini. Luar biasa. Hati saya bersuka cita. Amin. Tapi jangan waktu di pemakaman orang mulai, wah itu orang tukang hutang. Saudara, mari kita belajar. Amin. Saya membawa kita untuk merenungkan dalam waktu yang tidak panjang ini. Ayo kita lakukan buat Tuhan. Amin. Ayo kita lakukan. Anak-anak muda jangan pernah berhenti untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil dan kau percaya Tuhan akan percayakan hal yang besar dalam hidupmu. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu. Alkitab dia bilang begini. Hati-hati. Pohon itu kalau tidak berbuah akan ditebang. Ada masanya. Amin. Kalau kita hidup terus dalam dosa, kita tidak hidup dalam kebenaran, kita terus tidak dibersihkan terus oleh Tuhan. Dan kita tidak mengalami sesuatu yang terus diproses Tuhan dan kita tidak berbuah. Hati-hati. Amin. Ada masanya. Seringkali orang menganggap enteng kasih karunia Tuhan itu. Mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup yang tidak sembarangan hidup. Tapi hati-hati. Amin. Suatu waktu kita akan berakhir. Alkitab berkata, kalau kita tidak melakukan itu. Di dalam Matius pasal 25 jelas. Ada cerita tentang talenta. Amin. Tuhan sudah memberi banyak buat kita. Tapi kalau kita tidak pakai, dia akan ambil itu. Dia akan kasih kepada orang lain. Amin. Makanya yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kita pakai itu. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini lagu yang saya sangat suka. Setiap kali dimanapun saya selalu sering nyanyi lagu ini. Kita hidup ini bukan hanya untuk diri kita. Amin. Kita hidup ini untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita gak perlu tanya Tuhan apa yang Tuhan beri buat kita. Kita bisa bernafas, ini Tuhan yang kasih. Amin. Dan ketika Tuhan kasih kita, Tuhan mau hidup ini pakai untuk Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah ku berikan padamu Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku dapat menyenangkan, aku menyenangkan-Mu. Cemerlang bagai emas, bagai emas.
bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak berbuah. Karena pada akhirnya dalam kehidupan setiap kita yang Tuhan cari, yang Tuhan mau adalah buah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebelum kita meninggalkan gereja hari ini, mari putuskan hari ini mengambil sebuah komitmen yang baru bahwa kita harus berbuah. Karena itu yang Tuhan cari dari hidup setiap kita. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Karena pada akhirnya yang Tuhan cari dari setiap kami bukan berapa banyak harta kami, bukan berapa banyak tabungan kami, bukan apa hari ini yang dunia banggakan. Namun pertanyaan sederhana, sudahkah kami berbuah? Kalau hari ini kami masih hidup, itu artinya masih ada waktu bagi setiap kami untuk kami berbuah. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkati setiap kami, biar setiap kami menjadi orang-orang yang bisa mempergunakan waktu kami dengan baik untuk menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati Tuhan. Karena buah itulah yang kemudian bisa dinikmati oleh Tuhan sesama setiap kami. Sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu, kasih Mon bersama dengan istri dan anak-anak yang dipelihara dengan baik oleh Bapa di surga. Sehingga setiap kami hari ini pun juga diberkati dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap hidup berbuah, sama-sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.